Ini babi-babi ini yang ini nih. Ini halaman gereja babi masuk. Selamat hari Minggu umat paroki Bilogai yang terkasih. Saya mau melihat tindakan-tindakan yang memang tidak harus kita terima dengan hati nurani, dengan dasar keyakinan kita, hasil kepercayaan kita. Ada beberapa kejadian yang pernah kita saksikan sendiri, juga kita dengar tentang yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan gereja. Di kompleks misi paroki Bilogai itu terjadi. Sekelompok anak-anak SD pernah masuk dalam gereja dan menganggap hosti itu sebagai kerupuk dan mereka konsumsi. Setelah itu ada kejadian lagi tentang yang tidak seharusnya terjadi dalam gereja. Yang berikut lagi barusan yaitu hewan peliharaan kita, ternak babi masuk ke kompleks gereja misi pastoran dan halaman gereja di Golgota, di lokasi Gua Maria dan lain-lain, yang berhasil momentumkan oleh seorang saudari. Itu sepertinya kita masih belum mengerti. Menurut saya sepertinya kita masih belum mengerti bahasa-bahasa yang sedang sampaikan kepada kita umat paroki Bilogai. Sepertinya tanda-tanda seperti ini itu adalah cara berbicara sesuatu yang memang secara kasat mata, secara lahiriah kita tidak bisa pahami. Mereka atau dia lagi sedang berbicara, tapi kita umat paroki Bilogai dari pimpinan sampai umat di kering-kering, kita melihat tetapi tidak mendengar. Sepertinya ada yang sedang menegur tapi tidak mau dengar. Sepertinya ada yang memberitahu sesuatu yang harus kita buat, tetapi kita tidak mau tahu. Ini kejadian-kejadian yang semestinya tidak terjadi. Ini sudah berapa kali terjadi. Itu kita harus tahu. Para pemimpin ibadah ketika mereka ada di altar paroki Bilogai, gereja Bilogai, itu saya sempat dengar beberapa cerita dari pemimpin ibadah atau perayaan keris saat itu. Ada beberapa tanda yang mereka lihat. Tanda ini sebenarnya apa? Begitu. Kan dalam budaya kita juga ada. Kalau awan dia kumpul satu tempat dan itu menjadi awan yang hitam, kita mengerti apa? Kita mengerti bahwa hari akan hujan. Apakah kita umat paroki Bilogai ini sedang tidak mau tahu, atau umat paroki kita ini memang tahu tapi pura-pura tidak tahu tentang hal-hal yang sebenarnya kita harus rubah, terutama dari kita punya atasan sampai pada setiap umat. Ini pasti ada yang tidak beres, sehingga ya solusi apa yang kita harus ambil? Sebelum tua-tua kita meninggal, kita harus bertindak. Kumpulkan tua-tua yang pernah, kalau seandainya mereka masih ada nafas kehidupan,
yang berperan penting ketika keyakinan agama Katolik ada di tanah Intan Jaya itu kita rangkul, lalu kita bicarakan dari awal sampai yang saat ini, kumpul semua. Bila perlu muspas, musyawarah pastoral besar-besaran, pasti banyak sekali hal yang tidak benar yang sedang terjadi di dalam tubuh paroki Bilogai. Entah itu dari dewan paroki, entah itu dari umat, entah itu dari pastor, entah itu dari suster, entah itu dari pewarta-pewarta, atau entah itu dari kita umat. Hal tidak benar yang sedang kita lakukan itu yang sedang ditunjukkan kepada kita melalui tanda-tanda, melalui anak-anak masuk dalam gereja makan hosti, melalui tindakan-tindakan yang aneh-aneh terjadi dalam gereja, melalui babi-babi. Nah, jadi saya pikir ini sebenarnya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dia sedang mengatakan sesuatu tapi kita tidak mau dengar. Dia sedang memberitahu kita tetapi kita tidak mau tahu. Dia sedang membicarakan kepada kita untuk ini itu, tapi ya kita sedang buta. Jadi semua kita yang biasa datang ke gereja itu mungkin dengan keterpaksaan, termasuk saya. Karena apa? Setelah dalam gereja, ketika orang-orang yang kita tidak senang lihat, hati kita itu sudah tidak benar. Ketika orang-orang yang kita tidak sukai berbicara di depan gereja maupun di belakang gereja, di tengah gereja atau di luar gereja, itu di depan mereka kita berbuat bagus, seolah-olah tidak ada apa-apa. Tetapi dalam hati, di dalam gereja, di hadapan altar dan lain-lain, kita seolah-olah orang yang memang yakin betul pada Tuhan. Tetapi sebentar keluar dari gereja, kita maki sana, maki sini, desau sana, desau sini. Atau sampai di rumah, baku pukul lagi. Atau sampai di rumah, sampai ketika malam tiba dan lain-lain, engkau atau kita bikin rencana untuk hal-hal yang jahat. Mungkin hal-hal itu yang mempengaruhi dalam bentuk tanda-tanda. Atau mungkin pengolahan atau kinerja dari dewan paroki dan pimpinannya dan bawahan dan kita semua lagi kerja tidak benar. Hal-hal itu. Dan yang paling sensitif untuk kalangan setiap organisasi adalah pengolahan uang. Hal yang sangat sensitif itu pengolahan uang. Jangan sampai tanda-tanda ini muncul karena kita punya tingkah laku seperti itu. Assalamualaikum. Selamat malam. Tuhan memberkati kita, menyatukan kita kembali.